Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Julius Halenio. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Alat Berat, kelas 4D. Kali ini saya akan membuat video tentang konversi energi pada engine diesel untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konversi energi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Abdul Halik, SPD MT. Untuk pertama-tama kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu perkenalan engine diesel, di mana di gambar yang telah saya lampirkan merupakan engine diesel Caterpillar 3516 yang digunakan pada perusahaan industri yang menggunakan engine diesel sebagai pembangkit listriknya. Kemudian kita akan masuk pada penemu engine diesel, yaitu Rudolf Christian Carl Diesel. Beliau lahir di Paris, Prancis, 18 Maret 1858. Merupakan seorang penemu Jerman yang menemukan engine diesel pertama kali. Untuk menang jasa beliau, maka engine yang beliau ciptakan dinamai engine diesel. Untuk pengaplikasian penggunaan engine diesel sendiri, banyak sekali digunakan dalam konstruksi bangunan seperti ekskavator dan SSL, skid steer loader, pada gambar yang saya paparkan. Selanjutnya, penggunaan engine diesel untuk pekerjaan generator set untuk mengalirkan listrik ke rumah penduduk, di mana banyak sekali pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia menggunakan engine diesel sebagai pembangkitnya. Selanjutnya adalah untuk perkapalan atau marine engine, di mana engine diesel banyak sekali digunakan pada kapal-kapal besar sebagai awal mula tenaga. Nah, selanjutnya akan masuk kepada prinsip kerja engine diesel, di mana motor diesel 4 langkah atau 4 tak akan menghasilkan 1 kali kerja dalam 4 langkah gerakan piston, 2 kali putaran engkol. Berikut adalah penjelasan siklus kerja motor diesel 4 langkah Rogowski 1983 P365. Nah, pada engine diesel 4 langkah ini ada 4 langkah kerja yang dilakukan oleh engine untuk melakukan 1 kali kerja, di mana ada langkah intake atau langkah hisap, kemudian adalah langkah kompresi, ketiga adalah langkah power, yang ketiga adalah langkah pembuangan. Saya akan menampilkan video animasi untuk menjelaskan cara kerja engine diesel. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan tentang bagaimana engine diesel bekerja, di mana ada 4 buah piston yang bekerja. Nah, di piston ini terdapat bagian-bagian yaitu crown, kemudian connecting rod, kemudian adalah crankshaft, dan satu piston bekerja pada 1 buah silinder liner. Nah, pergerakan naik turun dari piston ini mengakibatkan crankshaft berputar untuk menghasilkan tenaga yang akan dikirimkan ke tahap selanjutnya, bisa jadi ke powertrain ataupun ke generator set. Nah, cylinder liner dan piston dan crankshaft ini terdapat pada bagian-bagian dalam cylinder block. Nah, pada bagian atas dari cylinder liner terdapat cylinder head yang di dalamnya ada intake valve dan exhaust valve yang berfungsi untuk jalur masuk dan keluarnya udara untuk proses pembakaran. Nah, pada engine diesel yang sangat berperan penting ya ada 3 komponen utama, yaitu bahan bakar, udara, dan panas. Jadi apabila ketiga komponen ini sudah ada, maka pembakaran akan terjadi dan terjadilah pembakaran sempurna. Apabila 3 komponen ini tidak ada salah satunya, seperti bahan bakarnya tidak ada, maka tidak akan terjadi pembakaran yang sempurna pada engine tersebut. Oke, kita akan lanjutkan videonya. Nah, ini merupakan langkah intake dan juga langkah kompresi, di mana piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kemudian kedua valve tertutup mengakibatkan udara terperangkap dan tentu saja pressure-nya akan meningkat. Nah, kemudian
ketika udara sudah dipadatkan, dimampatkan, sebelum 5 derajat sebelum titik mati atas, fuel akan disemprotkan oleh injektor nozzle, kemudian akan terjadilah proses pembakaran yang akan mendorong piston ke arah bawah atau menuju arah titik mati bawah. Nah, seperti yang digambar, sangat tinggi, sangat besar sekali suhu udara yang diciptakan sampai 2500 derajat Celcius mengakibatkan piston terdorong ke bawah. Kemudian hasil pembakaran yang ini akan dikeluarkan menuju exhaust valve, kemudian akan dilanjutkan ke exhaust manifold. Yang tadi ini proses power stroke dan akan dilanjutkan dengan langkah exhaust stroke. Nah, ini akan berlanjut secara terus-menerus selama engine bekerja, di mana langkah intake, langkah kompresi, langkah power, langkah exhaust akan terjadi terus-menerus selama engine bekerja. Oke, itu merupakan sedikit dari cara kerja dari engine diesel, karena masih banyak lagi penyampaian-penyampaian yang harus disampaikan, tetapi karena waktunya tidak mencukupi, lanjut saja pada bagian pada konversi energi pada engine diesel, yaitu merubah energi panas dari udara yang dimampatkan itu menjadi energi mekanis untuk memutar crankshaft, di mana energi mekanis tersebut bisa dilanjutkan kepada powertrain, hydraulic pump, ataupun untuk generator set untuk mengalirkan energi listrik kepada masyarakat. Jadi konversi energi adalah merupakan energi panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran, kemudian dilanjutkan kepada proses perpindahan energi menjadi energi mekanis. Oke, selanjutnya karakteristik operasi engine, di mana pada engine tersebut ada daya mesin merupakan daya yang diberikan untuk mengatasi beban yang diberikan. Nah, untuk pengukuran diberikan beban dengan daya 200 watt sampai 2000 watt. Pada engine diesel dikoppel dengan generator listrik, berarti untuk proses pembangkit listrik tenaga diesel, di mana sebagai pembangkit listrik untuk masyarakat dengan rumus NE merupakan daya mesin sama dengan V dikali L cos P, di mana V adalah tekanan listrik dikali dengan arus listrik dikali cos P adalah faktor daya listrik dibagi dengan N generator dikali N transmisi merupakan efisiensi mekanisme generator 0,9 dan efisiensi transmisi 0,95 dengan hasil NE merupakan watt. Kemudian ada torsi. Torsi ini merupakan daya puntir, di mana pada alat berat sangat dibutuhkan sekali torsinya dibandingkan dengan kecepatan. Karena pada pengaplikasiannya sendiri di dunia alat berat itu torsi sangat dibutuhkan untuk mengangkut beban yang sangat berat, karena dengan namanya sendiri alat berat sudah pasti pekerjaannya juga berat dan tidak memerlukan banyak untuk kecepatan. Nah, torsi ini merupakan ukuran kemampuan mesin untuk menghasilkan kerja. Jadi torsi adalah hasil perkalian gaya tangisial dengan lengannya sehingga memiliki satuan Newton meter atau lb-feet. Dalam prakteknya torsi dari mesin berguna untuk mengatasi hambatan sewaktu berkendara ataupun terperosok. Momen torsi dihitung dengan persamaan berikut, yaitu MT 60 kali NE per N, di mana MT adalah torsi, NE adalah daya, dan N adalah putaran mesin revolution per menit. Selanjutnya adalah specific fuel consumption, di mana adalah penggunaan fuel selama bekerja adalah jumlah bahan bakar yang dipakai mesin untuk menghasilkan daya efektif 1 horsepower selama 1 jam. Jadi apabila daya dalam pengujian diperoleh data mengenai penggunaan bahan bakar kilogram dalam waktu detik dan daya yang dihasilkan sebesar
horsepower, maka pemakaian bahan bakar per jam adalah SFC single fuel sama dengan MBB per NE atau kilogram per kW jam. Di mana MBB adalah massa bahan bakar yang dikonsumsi mesin, yang M syngas pemakaian bahan bakar syngas per jam, M solar pemakaian bahan bakar minyak biodiesel per jam, 1 jam sama dengan 3600 second. Nah, pada konversi energi pada engine diesel ini sebenarnya hanya terjadi pada proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar untuk menghasilkan energi mekanis untuk memutar crankshaft dan akan dilanjutkan ke komponen selanjutnya, bisa jadi itu adalah transmisi maupun generator set. Sekian pemaparan tentang konversi energi pada engine diesel kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.